Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai 3 organisasi di lingkungan rumah kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kaila Talita Krisafa absen 16. Saya Nadira Utama Hansa absen 24 kelas 83. Perkenalkan, nama saya Alvin Jusdana nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Alvin Jusdana nomor absen 58. Perkenalkan, nama saya Tadi Kuda absen 10. Ada tata tertib yang ada di organisasi perkumpulan bawah Pak. Tata tertib di warga RT 1 RW 5. Bagi warga di RT 1 RW 5 itu kan wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku, termasuk menjaga kondusivitas RT dalam kegiatan RT tersebut. SKW, tamu menginap lebih dari 1 kali 24 jam harus izin, pemberitahuan. Terus apalagi selain tata tertib, apalagi kegiatan. Jika ada anggota organisasi yang melanggar tata tertib, apa langkah-langkah yang akan diambil? Ya ditegur dulu, dikasih himbauan, arahan, jangan sampai diulang ya. Kalau sampai yang dinasihati atau ditegur kurang bisa menerima teguran tersebut, ya tidaknya ambil langkah-langkah seperti pakai limas, kan ada keamanan kelurahan tuh limas. Musyawarah kita kasih arahan. Jika masih ngeyel ya limas nggak bisa ya kita kan ada babinsa lah ya. Kepolisian di tingkat kelurahan ada juga. Lalu bagaimana cara organisasi tersebut menyikapi kritik atau saran dari anggota lain terkait kedisiplinan atau aturan yang ada? Biasanya untuk bapak-bapak itu kan ada pertemuan setiap 1 bulan sekali. Di situ keluhan-keluhan warga atau termasuk yang kurang berkenan sama warga itu disampaikan di pertemuan bulanan ya. Jadi setiap bulan itu kan RT itu mengadakan pertemuan warga. Di situ kita ambil musyawarah bagaimana baiknya gitu. Itu untuk warga, tapi tiap harinya juga bisa diskusi di pos kamling. Organisasi Karang Taruna bersama Kak Aryo. Apa saja tata tertib yang ada di organisasi Karang Taruna? Untuk tata tertib itu sendiri, sebenarnya kita memulai organisasi itu dari muda, dari kalian berusia beranjak remaja. Kalian diwajibkan di atas umur 14 sampai ke atas. Dan yang penting menghadiri suatu acara tersebut dengan baik dan sopan. Lalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna. Dan apabila itu ada sosialisasi untuk keluarga, untuk warga sekitar atau acara-acara yang ada di kampung sekitar, itu kita harus ambil alih. Gitu. Bagaimana cara organisasi tersebut menyikapi kritik atau saran dari anggota lain terkait kedisiplinan atau aturan yang ada? Kita sebagai penanggapan kritik itu adalah masukan yang sangat bagus dari warga, terutama untuk kita sendiri Karang Taruna sebagai muda-mudi Karang Taruna yang harus berorganisasi dan mengambil langkah yang baik supaya kedepannya juga lebih baik. Kita terima dengan lapang dada. Apabila ada cacian, makian, itu kita juga berlatih mental karena semuanya tidak bisa dimasukkan dengan hati, tapi kita pakai dengan pikiran. Jadi jangan ada kata baper, tapi itu untuk kebaikan demi kebaikan selama kita berorganisasi supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya aja.
Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Tata tertib yang ada di organisasi tersebut. Setiap organisasi itu ada tata tertibnya sendiri-sendiri. Dalam artian mungkin Pak RT nggak bisa nyebutkan satu-satunya, tapi setiap organisasi biasanya ada tata tertib tertentu yang sudah disepakati. Terus, jika ada anggota organisasi yang melanggar tata tertib, apa langkah-langkah yang akan diambil? Nah, biasanya kan di situ sudah ada tata tertib dan konsekuensinya orang ikut organisasi harus melaksanakan tata tertib itu. Nah, bila melanggar berarti ada itu nanti sanksi-sanksi. Dan sanksi itu ada kesalahan atau nah, mungkin suatu saat bisa nanti dikeluarkan dari organisasi. Terus yang nomor 3, bagaimana cara organisasi tersebut menyikapi kritik atau saran dari anggota lain terkait kedisiplinan atau aturan? Kalau itu kritik dan saran dari organisasi lainnya, selama itu untuk membangun kita terima. Jadi setiap organisasi itu punya prinsip dan kesepakatan tersendiri dalam melaksanakan aturan. Kita bisa berkomunikasi. Are you down for this?